Oh, udah mulai. Gila. Puisi. Nice. Season 2 nggak ada begini. Beri lu. What the fuck? The fuck? Oke. Yo. Shit. Cinta. Diam. Merinding gua. Cinta Das Kapital. Hei, aku nggak minta bunga mawar di taman. Juga nggak butuh kata manis yang cuma selingan. Aku mau dicintai bagai buku tebal yang dibaca sampai rusak dan penuh coretan pinggir, tapi hati nggak pernah retak. Bukan peluk hangat cuma pas di malam hujan. Bukan juga janji manis yang esoknya hilang. Cintai aku bagai Karl Marx mencintai Das Kapital. Nggak sentimental, tapi radikal. Bukan cuma seperti cinta Instagram yang cuma sehari, namun cinta yang cerdas, membara sampai pagi. Cintai aku sampai tulang-tulangnya kelihatan, sampai sistem busuk goyah, sampai dunia bergetar pelan. Aku mau kau baca diriku berulang-ulang, menemui kontradiksi, tapi tetap setia di halaman dan baris yang sama. Nggak lari pas ketemu bagian yang susah dipahami, malah makin menukik dalam, makin keras dan gila. Cintai aku seperti Marx, cinta Das Kapital, nggak sentimental tapi radikal. Bukan cinta receh yang luntur kena cuci, tapi cinta yang analisis, yang bikin fasis takut sendiri. Hei, kalau cuma mau romantis, mending pergi aja. Kalau cuma mau gampang, cari yang lain aja. Aku nggak mau. Yang aku mau, yang rela duduk bareng Hegel dan Nietzsche sampai subuh, yang mengerti nilai cinta itu bukan cuma duit semata. Cintai aku seperti Marx, cinta Das Kapital, dingin di permukaan tapi membara api di kepala. Bukan cuma materi yang hanya numpang lewat, tapi cinta yang bangun revolusi di dada. Cinta yang cerdas, cinta yang radikal, sampai akhirnya dunia
yang lama runtuh pelan-pelan, runtuh pelan-pelan. Cintai aku bagai Karl Marx cinta Das Kapital. Terima kasih. Wow, ini di pinggir-pinggir. Wow. Ya. Teman-teman, Giri, Amin. TP. Amin. Ibu. Amin. Manggilnya apa nih, Bapak, Om? Apa aja? Sini dong, sini, sebelah sini. Silakan. Silakan, Om. Wow. Iya, gue. Om, nangis, Om. Ya, aduh, iya tapi gue, waduh, Nangis, Om. wah ini apa nih? Enggak, udah deh, aku bikin langsung aja deh. Tadi gue langsung, Oh, tadi langsung bikin? yui, gue jadi, wah, ketemu lu. Kenapa? Iya enggak, gue seneng aja karena semalam tuh aku jarang ini ya, hampir ya urusan medsos apa segala macam tuh gue nggak gitu ini ya. Iya. Aku urusannya banyak nonton film, terus juga hampir tiap hari aku baca, aku nulis apa segala macam gitu ya. Pas gue, waduh, wah kayak gini, terus aku nanya juga yang ya udah pokoknya Mas Amin bisa lah. Apa iya nih. Terus apa lagi, terus tadi pas aku berangkat ke sini terus ditanyain, nih apa nih, lu temanya apa Cinta, apa ya hari ini hari Valentine apa segala macam, tapi terus yang ya sama-sama ya sebaya sama aku lah. Hah, Valentine, waduh ya gue nggak tahu lah gue. Yang aku bilang bahwa apa ya urusan ya walaupun misalnya disepakati bahwa hari ini hari Valentine, ya hari kasih sayang apa segala macam, cuman kan itu kan buat aku ya adops ya, bahwa tinggal kita coba untuk merumuskan kembali dan mencoba mencari arti. Wah ini apa tuh? Karena kan persoalan apa tuh? Persoalan cinta, Persahabatan, apa tapi maksudnya bukan cuman persoalan hubungan jenis apa gitu ya, tapi begitu banyak esensi atau makna dari cinta tanah air, ya cinta keluarga, cinta sesama, apa gitu ya. Karena juga cinta mau nggak mau terusnya ada kasih buat aku. Dari kasih mau nggak mau, wah harus sayang. Jadi persoalan di apa tuh? Jadi empati buat aku ya. Iya, empati. Gitu. Tapi berarti puisi tadi tuh benar-benar baru banget ditulis. Baru banget. Karena biasanya terus nih juga kalau aku poetry performance tuh aku pakai apa ya? Aku pakai musik sendiri yang aku bikin gitu. Gitu yang Emang musik tuh ngaruh untuk ketika membaca puisi? enggak, aku kalau baca puisi buat aku gitu ya, aku belajar sama Rendra ya, aku juga di teater apa gitu ya. Cuman yang buat aku, terus aku coba untuk bikin sesuatu yang beda gitu ya. Karena kalau sekiranya cuman baca puisi itu tuh kayak cuma sekedar deklamasi gitu ya. Terus aku coba bikin yang kadang-kadang minus one-nya itu blues, kadang-kadang soundscape, kadang-kadang tradisi, kadang-kadang meditatif, kadang-kadang kayak gitu. Waduh, tapi tepuk tangannya baru bikin tadi. Terima kasih banget, terima kasih. Om Amin mau rokok lagi, mau kopi kali ya? Ngopi nggak?
Aku kopi tapi harus panas ya. Harus panas. Kalau Tapi enggak kopi hitam kan? kopi hitam panas boleh. Yoi. Sama air putihnya boleh. Air putih sih dulu. Om ngerokok nggak Om? Aku ngerokok. Ngerokok gas aja Om. Oh iya. Gas aja. Silakan. Om, kalau tadi Om memilih lagu Minus One-nya sendiri, kira-kira akan seperti apa lagunya? Kalau milih sendiri atau membuat sendiri dengan puisi yang seperti barusan? Kalau seperti yang barusan, aku lagi berpikir sih ini kalau sekarang nih aku lagi nggak tahu kenapa gitu, aku lagi banyak juga nulis ya, lagi banyak nulis, terus juga aku karena aku ya reggae man, terus juga Rastafarian, terus aku lagi seneng juga reggae, terus juga lingkungan juga banyak teman-teman gitu ya. Yang aku terus coba nulis lagu-lagu yang feeling aku banget apa musiknya musik reggae nih. Tapi terusnya aku melihat juga bahwa stylenya Mas Tony Q kayak apa, stylenya Stephen Coconut Trees kayak apa, stylenya Ras Muhammad kayak apa, dan yang lain-lain. Terus aku yang berpikir bahwa enggak kalau gue bikin, aku harus yang rebel reggae. Oke. Karena aku udah bikin 3 buku, 2 buku puisi. Boleh tahu nama bukunya apa aja? Nama bukunya buku pertama aku Tamsil Tubuh Terbelah. Tamsil Tubuh Terbelah. Apa arti tamsil? Tamsil itu Apa maknanya? tamsil itu ini. Tamsil itu tuh kadang-kadang kita bisa dapat ya. Kita bisa dapat dan menerawang masa lalu itu melewati takwil mimpi. Kadang-kadang yang namanya mimpi itu buat aku juga nggak sembarang sebetulnya. Walaupun banyak orang bilang bahwa mimpi itu cuman bunga Tidur. Tapi ini tuh yang bisa enggak nih. Ini dapat. Jadi kayak rezeki sebetulnya kalau buat aku ya. Gitu yang terus coba tafsir. Tapi yang namanya tamsil itu juga bisa didapat lewat gejala alam. Oh, sorry. Kau nggak nyala loh. Siap. Tergantung. Rezeki gejala alam. Jadi bisa dilihat itunya tuh. Karena hampir ya buat aku tuh urusan kausalitas, urusan sebab akibat apa segala macam tuh yang enggak tetap ada kok koneksitasnya sebenarnya. Ada apa tuh alam besar, alam kecil, langit di luar, langit di dalam, kayak gitu-gitu tuh. Oke. Buku kedua namanya? Buku kedua aku buku kedua aku kasih judul Katastrof 1965. Itu elegi buat Pramudia Anantatur. Katastrof itu bencana besar sebetulnya. Katastrofik. Katastrof. Ya, katastrof. Iya, Katastrofik. Katastrofik. Iya, Katastrofik. Bukan bencana tapi sebuah kejadian yang kayak chaotic. 1965. Itu aku temanya tema 65 gitu ya. Terus buku aku ketiga yang aku sendiri nggak punya gitu karena udah habis, harus cetakan kedua lagi segala macam gitu. Itu Kitab Suci Para Pemberontak. Wow. Oke, kenapa? Kenapa itu? Kenapa Kitab Suci Para Pemberontak? Kitab Suci Para Pemberontak apa ya? Kitab Suci Para Pemberontak itu tentang tadinya awalnya buku itu judulnya bukan itu. Awalnya buku itu judulnya itu sikat gigi, tiket kereta, dan pada mulanya adalah koma. Awal buku itu. Tapi terus banyak teman-teman, wah, lewat puitis, wah banyak orang yang nggak ngerti, wah susah, itu apa? Terus pada saat aku bilang, wah kayaknya nih, aku bikin Kitab Suci Para Pemberontak. Wah itu oke tuh. Apa isinya buku ketiga ini? Bukunya ada hampir 9 bab. Hampir 9 bab. Ada bab yang tentang diary,
ada yang tentang jurnal perjalanan, ada tentang pada mulanya adalah koma itu urusannya puisi, tapi terus juga ada surat-surat revolusioner. Terus ada juga yang aku bilang bahwa aku sebutnya itu siraman rohani. Siraman rohani itu plesetan dari rohani gitu, yang berisi inspirasi dari manusia. Nggak mesti dia harus nabi, nggak mesti dia harus wali, tapi juga dari penjahat. Tapi kalau terusnya dia enggak ada nilai-nilai kehidupan yang memang juga bisa jadi inspirasi buat kita. Orang lain. Kenapa kita nggak coba juga belajar dari situ dulu aja sih sebenarnya. Mungkin lanjut dikit ya Om. Dasar atau ilmu dasar untuk menulis puisi itu apa ya Om ya? Maksudnya ini hari ini kita di sini itu akan nulis puisi gitu. Sudah kita tulis gitu. Tapi kan kita tidak punya ilmu dasar atau dasarnya gitu di menulis puisi gitu. Apakah ada yang namanya salah atau benar ketika menulis puisi selain rima? Aku bilangnya sih, aku kalau nulis puisi gitu ya, sehari aku bisa bikin 10. Iya, tapi yang aku bilang bahwa itu cuma sekedar teknis. Gitu loh, cuma teknis aja. Yang kadang-kadang belum tentu ada yang kepingin aku ucapin. Ada yang bikin aku gelisah misalnya. Keresahan apa kayak gitu-gitu. Jadi mau nggak mau, cuman terus saya kadang-kadang yang aku bilang tadi itu bahwa apa ya, kayak kalau orang Jawa bilangnya wangsit sebenarnya ya. Ada terus tiba-tiba inspirasi. Aku lagi misalnya lagi penyok-penyok nih, lagi penyok-penyok ke bengkel ketok magic aja, bengkel ketok magic nolak karena gue maboknya kelewatan misalnya. Terus tiba-tiba disik, tiba-tiba muncul kalimat misalnya, contohnya misalnya, tubuhmu memiliki ribuan daun telinga untuk membaca jutaan miliar tanda-tanda. Kayak gitu-gitu. Nah itu aku bikin satu puisi yang aku kasih judul Ribuan Kilometer Menjelajahi Tubuh. Ribuan kilometer menjelajahi tubuh. Yuk, matiin. Oke, Gina mungkin. Boleh dari sini aja Gin, nggak apa-apa Gin, dari sini aja. Dari sini aja Gin. Wow. Gimana nih Gin? Ngapain kita Gin? Kita selanjutnya sekarang benar-benar mau baca puisi. Oke, dan Apa bisa istirahat? Om nggak dengerin kita. Oh dari belakang. Dari belakang itunya gitu, dari belakang ya. Wow. Tapi Boleh nanya? boleh siap. Bisa. Tapi ke topik awal Om tadi reggae ya Om ya. Agak nyelimpang dikit boleh? Oh boleh dong. Tadi Om bilang suka Stephen and Coconut atau DQ. Lagu apa Om yang paling Om suka? Karena saya juga suka Stephen. Oke, Ya. Stephen My Brothers. Oh ya? Ya temen apa dari zaman Equal apa segala macem gitu, Jaksa apa gitu. Ya aku deket bener. Aku sempet satu puisi aku yang boleh jadi itu juga buat aku asik bener karena aku deket sama Tepeng gitu, yang aku kasih judul dan bisa juga dicari di YouTube terus didengar bareng gitu. Aku kasih judul itu Sehabis Hujan Reda. Sehabis hujan reda. Itu bisa didengar dan itu lebih gawatski. Sehabis hujan reda. Sehabis hujan reda. Dari judulnya udah dalam ya. Sehabis hujan reda. Apa? Itu aku kolaborasi, aku yang bikin lirik, terus Stephen yang nyanyiin. Judulnya Sehabis Hujan Reda. Amin Kamil dan Stephen Coconut Trees.
dan itu feeling aku itu bisa jadi inspirasi yang cukup bagus karena aku sendiri paling juga salah satu puisi favorit aku juga ya. Karena itu lebih kontemplatif. Yang aku awalannya tuh kayak ribuan kata mengguyur di urat nadi, lantas menjelma pelangi di pori-pori. Anjay. Anjay. Boleh nanya nggak? Boleh. Aku mau nanya Om, tadi kan di puisi Om ada beberapa nama tokoh yang disebutkan gitu. Pada saat menyampaikan puisi, apakah tidak ada keraguan atau ya udah cuek aja gitu bagi yang mendengar, walaupun dia kenal atau nggak kenal, walaupun kan nggak semua orang kenal Karl Marx atau kayak gitu. Apa puisi itu sejujur itu, sepolos itu, atau harus memikirkan audiens gitu? Kalau tentu harus pikirin audiens, tapi mau tidak mau kalau buat aku nggak peduli sama audiens, yang penting juga apa yang aku gelisahin terus bisa tersampaikan ya. Karena juga misalnya gini, jangankan jauh-jauh kita loncat ke Eropa atau ke Amerika ya, atau ke Afrika apa segala macam, yang kadang-kadang misalnya ya karena aku senang baca ya, tapi maksudnya adalah bahwa seringkali juga tokoh-tokoh yang di sini kita sendiri nggak kenal. ya, tokoh di Indonesia maksudnya. Kayak misalnya aku yang aku juga lagi bikin satu tokoh itu zaman-zaman lebih awal dari zaman pergerakan itu, satu tokoh namanya Samin Suro Sentiko. Samin Suro Sentiko. Itu 17, 18 apa segala macam, itu dia dari Blora. Dia yang awalnya buat aku dia lebih besar dari Gandhi buat aku. Karena dia lebih dia punya ininya tuh namanya sedulur sikep. Sedulur sikep itu sedulur sikep bahasa Jawa, tapi artinya bahwa semua manusia itu bersaudara. Terus juga ada ajaran-ajarannya yang harus menghormati perempuan, harus menghormati wong wadon. Jangan mau menjajah, tapi juga jangan mau dijajah. Apa kayak gitu-gitu. Atau aku juga nulis juga tentang Tan Malaka. Tan Malaka. Jadi ya aku coba gali aja sih. Aku mau tanya Om. Siap. Kan kalau untuk orang awam ya, puisi kan terlihatnya mungkin simpel ya, karena mungkin cuma terdiri dari kata-kata aja gitu. Kalau untuk Om sendiri, itu proses penulisan puisi sampai jadi dan Om yakin untuk dipublikasi itu serumit apa Om? Aku seringkali itu cuma dapet 1 kalimat, 2 kalimat Per hari? Kalau setiap hari ya pasti aku wajib nulis juga ya. Tapi maksudnya terus tiba-tiba ada satu tema gitu, aku cuma dapet gambarannya seperti ini, tapi ini jantungnya di mana nih, terus aku baru bikin anatominya. Karena kadang-kadang kan bukan cuma sekedar urusan urusan sesama manusia apa segala macam, kayak aku terus tiba-tiba misalnya aku nulis satu buku sajak tentang Eliot gitu. Eliot itu padahal nama seekor cicak gitu, persahabatan manusia sama cicak. Dan aku bikin perjalanannya yang juga cukup cukup absurd, cukup surrealis segala macam, karena telur cicak itu jadi ada dari dia berangkat dari Indonesia, entah dari Bali, entah dari mana gitu, dia masuk ke Berlin segala macam, tapi dia bawa souvenir buruk itu kuda terbang segala macam, tapi terusnya di situ ternyata ada telur cicak, dan telur cicaknya itu menetas. Habis menetas terus dia sayang, dia iniin apa kayak gitu.
ya urusannya di imajinasi juga sebetulnya. Imagination ya. Iya. Gue jadi minder ya gue ya. Apa boleh tulisan nggak sih? Jadi tulisan gue kayak aduh. Enggak, karena kan tadi kan katanya kan puisi minimal 3 bait. Kan bertulis 3 bait. Om datang jadi satu film. Jadi Standarnya naik sekali. Standarnya Om. naik sekali. Iya. Iya. wah, tapi sekali lagi terima kasih. Aku yang terima kasih juga. Om Amit boleh kita foto bareng dulu? Oh boleh. Boleh kita foto bareng dulu ya. Om Amit ini kopinya nanti Iya, akan siap. dibawa ke belakang. Oke, siap. Kita berdiri kita foto yang di sebelah sini dulu, kamera atas. Guys, screenshot. Tolong di SS ya guys, Guys. di screenshot. Siap. 1, 2, 3. Nah sekali lagi pakai yang itu. Polaroid. Oke. Polaroid. Oke. Gak apa-apa, nggak lagi nih. 1, 2. Sip. Oke. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Nanti dinilai di belakang ya. Puisi kami yang nggak tahu itu apa. Thank you, bro. Thank you, bro. Om, terima kasih. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. Tapi yang aku bilang itu tuh, sehabis hujan reda, lu coba Oke, siap. cek and recheck tuh. Sama buku pertama tadi judulnya apa Om? Judulnya Tamsil Tubuh Terbelah. Tamsil Tubuh Terbelah. Itu menarik banget itu. Masih Om. Terima kasih Om. Siapa dulu nih? Siapa yang ingin menurunkan standarnya? Orang masih. Gak boleh tulis ulang ya? Nggak boleh Cok, udah dikumpulin Cok, tugas kita Cok. Di bawah ini mana? Bawah aja, tengah aturan aja. Enggak, kiri. Kiri. Kiri sih, Kiri bawah. Bawah. Ah itu. Sumpah aku terlalu pop sih, puisiku terlalu kanan. Om Amin. W Amin di chat guys. Gak boleh Om Amin. Untung gua bikinnya ini. Apa? Jokes. Enggak. Oke, tim boleh siapa duluan? Pak. Gua nggak tahu. Boleh siapa duluan? Silakan. Anyhow, mungkin ya yang tadi dari pesan dari Om Amin. Woi, orang yang ngomong. Pesan dari Om Amin. Kau duluan. Oke, nggak sebentar. Aku belum bisa ngomong. Jadi kalian bebas nentuin. Ini dari Om Amin tadi kan. Dia pun ketika bacain puisi dia beliau bilang kalau dia bahkan bikin background musiknya sendiri. Jadi kalian boleh nentuin background musik kalian sendiri. buat gue itu membantu kalian juga. Si ngerti nih gini-gini. Ya nggak apa gitu, pilih aja. Silakan. Iya, tapi paham kan maksud lo? Karena tadi Om Amin pun bilang beliau ketika membacakan puisi dia pun membuat background musiknya sendiri. Jadi kita Punya gue ntar itu aja yang ini aja. Pak. lu ini. Oh, lu ini aja. Gue kebelet pipis jadinya Cok. Lu apa, Pak? Udah. Udah. Gua apa ya? Gue DPS deh. Lu latih aja mas. Upbeat gitu. Right, everybody. Aku dulu sih. The verse. Oke, sip. The verse 1. The one and only. Hugat atau TP46. Tanda tanya. Aku melihat tanda tanya itu selalu muncul di kepalaku. Bertanya-tanya sepanjang waktu, menjadi misteri yang membeku. Tentang apa alasan semesta? Kenapa kita semua ada dalam satu cerita? Ceritanya sungguh kaya akan warna. Ada cerita cinta, silau gemerlap dunia, tawa sukacita, dan tak sengaja saling memberikan luka. Apa karena cita-cita yang sama? Atau
karena terpaksa. Satu hal yang pasti, di satu sisi kita semua menyadari ada takdir yang pasti. Ada takdir yang tidak bisa kita hindari, yaitu kita akan terurai. Terurai satu persatu, menjalankan takdir sendiri-sendiri. Jadi, karena ini untuk yang terakhir kali, kita nikmati momen-momen saat ini dan esok hari. Dengan satu visi, bahwa nanti saat kita akhiri, itu akan menjadi hari perayaan yang baru saja kita mulai. Karena tak semua cinta harus terbalas, dan tak semua tanda tanya harus terjawab. Selama kita menjalani semua sebagai sahabat yang apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih. Berasa jauh. Salah juga di sini. Wah, paling gak bisa bocor. Gak mau main ini kan? Gak mau main YB City aja guys. YB City lagi oke. Main Iya lagi. Kan aku pas tiba-tiba serius gini kita baca-baca puisi kan. Tolong Gojek nih. Makasih ya. Udah. Shit. Who's next? Yuka LTO. Siapa? Gue boleh punya gue dulu gak sih? Sama Gin, gue juga Gin. Gak ada yang juga kok, gak ada yang juga pengen lihat doang. Gue banyak coretan gue. Thank you. Kok deg-degan ya gue bangsa? Parah, Cok. Harusnya santai aja kan? Tapi kan tugas sekolah pernah dulu kayak gini. Iya pernah, Oh, tapi ingat. bukan nggak segede-degan ini deh. Beda. Dingin tanganku Cok, anjing. Kok dingin tanganku? Gin mau gini. Standarnya dibikin tinggi gitu. Ini lumayan. Harusnya tuh kita dulu Baru dari iya. Iya, masa gue start pertama? Anjing. Panda. Kagak ada berubahnya dari dulu. Ya kan sistemnya flexing mulu. Iya Cok, harusnya tuh kita dulu kelarin, dar gestar. Nah itu harus. Anyway, the next one, Yuka Theo Glenn. Cinta dan persahabatan. Hidup bagiku adalah sebuah pemaknaan. Untukku, bentuk nyatanya ialah cinta dan persahabatan. Untukku, kedua hal inilah yang selalu menarik ujung bibirku dari semua senyuman palsu. Hal-hal yang sederhana menjadi berarti. Kota Jember yang tadinya kota, kini menjadi tempat spesial di mana ada seseorang ayah yang rela menahan rindu dari belahan dan buah hatinya. Pria yang terlihat tanpa empati bukanlah orang yang tidak berhati, namun hati-hati. Karena terlalu peduli, terkadang sering menyakiti hati. Pria yang terus-menerus tertawa bukanlah badut, tapi merekalah manusia yang dihajar oleh dunia berturut-turut, dan menghibur orang lain ialah jalan untuk menghindari rasa takut. Dan 12 tahun yang menurutku lama, ternyata hanyalah waktu yang singkat yang harus dibayar dengan tabah, karena yang dikejar ialah waktu bersama selamanya.
pelari. Tidak hanya sebuah kegiatan untuk gengsi, namun adalah sebuah distraksi dari sebuah emosi yang tidak bisa ia selesaikan dengan berdiam diri. Rekan dan sekutu. Ikut serta dalam apapun, walaupun tidak menjadi yang nomor satu, tapi aku belajar bahwa merekalah yang berjuang paling keras, dengan tepuk tangan paling sedikit. Merekalah yang berkeringat walaupun tidak diingat, dan merekalah yang tersenyum kendati demikian. Dan kesalahan bukanlah sebuah tanda kegagalan, namun tanda dari perjuangan yang utuh dan hanya membutuhkan waktu untuk sembuh. Dan seorang yang terlihat tegar hanya berusaha agar, berjuang untuk, berjalan harus, tertunduk saat, menangis karena, terdiam serta, walau aku tahu alasannya, dan itu memang wajar, aku hanya akan mengangguk untuk menghargai ia yang selalu berusaha tegar. Yang terakhir, untuk cinta. Sukacita yang wanita ini bawa datang sepaket. Dengan kecewa, dengan pilu, dan trauma yang tidak mendapatkan bagian untuk bercerita. Untuk kamu, malam-malam gelap dan kesepian kini menjadi sepadan. Karena ada seseorang yang tiap harinya menjadi harapan. Demikian arti cinta dan persahabatan menurutku. Sekian. W Yuka. Keren, bagus. Jujur keren, jujur keren anjing. Gue nggak kedengeran, Cok. Kenapa gema gitu sih? Ini harusnya dimatiin yang monitor sini. Gue stage fright anjing. Kalau atensi ke gue tuh gue masih geter, Cok. Tapi tulisannya bagus banget bangsa. Yuka paling bagus. Tulisannya bagus banget. Gue nggak kebaca dia nulis apa ngentot. Kayak gini. Pelari itu pelari. Si Gari. Ini 40. Gembok. Baca puisi gue. Gembok. Gue dikit dong, sumpah gue pendek banget. Sorry guys, gue stage fright guys. Gue udah bilang gue gak bisa atensi anjing. Gue bener pendek banget anjing. Alright, ladies and gentlemen, Gary Andriawan Ang. Mana musiknya? Jalur Sutra. Pengembara bukan sembarang pengembara. Perjalanan bukan sembarang perjalanan. Perjalanan tiada akhir sedang dijalankan oleh pengembara menuju garis perbatasan antara langit dan bumi. Simpang demi simpang kehidupan selalu dilewati. Dari air mata sampai luka kuraungi. Sampai tibanya pemimpin tata surya memberi harapan. Satu windu, dua windu, tiga windu, dan masih tetap kurindu akan musim-musim yang penuh dengan kehangatan dan musim-musim yang penuh dengan musibah. Selalu ku nantikan meja di mana kita berbagi kisah pilu. Terima kasih untuk perjalanan dan kisah di tiap simpang kehidupan. Wahai teman, sahabat, kasihku yang sudah ingin berbagi piring dan gelas denganku. Ingatlah satu kutipan. Untuk yang sudah berlalu,
dan yang akan datang, wahai simpang-simpang hidupku. Angkat gelasnya setinggi-tingginya. Terima kasih. Disuruh puisi malah orasi loh. Jadi sifu anjing. Puisi perang anjing. Amerika kita setrika. Inggris kita linggis. Belanda katakan dada. Sumpah. Gila. Gue hampir memberontak loh Ger. Sumpah. Hampir loh. Boleh lah. Nggak salah. Boleh. Kita mengapresiasi lu. Cuma agak kaget aja. George. Ini The next one, the one and only, Vicencio, George Andika T. Edison. Dia belakang mau dibaca juga nih. Hah? Mending kata gue gak usah, punchline gak jadi, Cok. 2, 3 tutup botol. I love you, Paul. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, waktu terus berlalu, sengkuni adalah aku. Yeah. Cinta itu seperti angin. Tapi dari dulu memang begitulah cinta. Deritanya tiada akhir, yang beda cuma pelakunya. Tapi lukanya itu-itu aja. 2, 3 tutup botol, mari berteman sampai tolol. Hai teman-temanku, kalau tadi hanya punchline. Kalau yang ini suara dari hatiku. Pada akhirnya kita akan berpisah. Pada akhirnya kita akan hidup sendiri. Pada akhirnya juga, ini hanya akan menjadi sebuah memori. Suka, duka, drama, air mata. Tertawa tanpa alasan nyata, menjadi sebuah cerita untuk masa tua. Hari demi hari ku jalani, sambil bertanya dalam hati, kapan saat ini akan terjadi? Apakah bisa dihindari? Waktu seolah milik kita selamanya. Padahal diam-diam ia mencuri detik yang tidak kembali. So, when the days come, I want you to know that I'm grateful for every moment, every chaos, every calm, for every version of you that stay. When the days come, I want you to know that I love you, not in the goodbyes we fear, but in the days we live together. And if one day my name's only passes through your memory, let it arrive like dusk, quiet, warm, and full of gratitude. And if time takes us to different roads, remember this. We were not just passing through each other's life. We were chapters. We were shelters. We were home. Terima kasih. Itu puisi yang totally jot banget itu. Jot. Itu yang kedua, itu jot asli ya guys. Tapi gak bakal muncul depan kamera. 2, 3 Tutup botol. Itu kamera tuh. Itu kamera tuh. Yang bahasa Inggris asli terus. Iya. Gue keringet dingin tangan gue, Cok. Komedi gak? Gue pendek banget. Gue bilang orangnya.
Pendek banget, sependek itu Orang gua. yang dianggap gak ada empati cuma hati-hati doang bro. Sependek itu gua. Berapa baris? 3. Sependek itu gua. Mungkin pelan-pelan kali ya gue ya. Silakan. Vicong, let's go Mike. Who's next? Mike. Oh Mike kencing dulu Mike. Aduh, gue nggak. Tapi 3 itu buat gue udah cukup sih. Maksud 3 bait itu. Manusia yang logika kata Apa ya? Lu orang kok panjang-panjang sih anjing? Yang ada di otak aja. Tapi gue tadi pendek banget udah cukup. Ya apa-apa. Gak ada masalah. jadi diri sendiri aja kan. That's you. Ladies and gentlemen, the next one is Nico Junior. Seperti yang kalian lihat, kertas di balik ini adalah kertas kosong. Karena judul puisi ini adalah Kosong Tapi Isi. Karya The Shadow, Nico nih. Persahabatan bisa jadi judul cerita kami. Kata orang-orang, mereka teman tapi seperti family. Padahal, mungkin bukan itu yang terjadi. Kami cuma ingin nongkrong ngalor ngidul sampai pagi. Ada si pengatur tempo komedi, musisi paruh baya bernama Bravey. Aloy, mega bintang penerang grup ini, simbol komedi itu sendiri. Gary, sang koki, pendaki, DJ sesekali, segala hal bisa dia eksekusi, termasuk menggendong stream sembari tipsi. Gamer gondrong bermulut berantakan, tapi membuat tektokan stream ini tampak cair dan rapi. Ibo 13, bocah Gang Bekasi. YB, tetua kami. The Elder yang tak pernah mati. Admin yang cahayanya ada di segala lini, karena mungkin dia sang matahari. Kata orang, pulau ini penghasil kuli. Tapi di sana terselip TP46. Ayahnya Teretriksi. Pria bijak penyulut emosi. Namun ironi, oleh hatersnya TP Lepsi, ia begitu disayangi. Yukateo, si bungsu berjuta diksi. Komedinya cerdas sekali karena landasannya observasi. Walaupun buatnya makan bukan hobi, tapi kalian pasti kenyang karena patahan komedinya berlevel tinggi. George Andika, salah satu manipulator terbaik di negeri ini, sekaligus otak di balik stream ini. Certified Sengkuni. Dan saya sendiri, Nico Junius, Death Eater-nya komedi. Semua jokes akan kutanggapi, ibarat makan gak pilih-pilih. 9 kepala berbeda isi, yang datang dengan lain-lain misi, disatukan dalam satu kursi, dituntut memberikan fungsi. Padahal, seperti cinta itu sendiri, yang artinya harus dicari dan didapat dengan mengenal lebih dalam lagi. Dan jika mereka bilang ini adalah stream yang kosong tanpa isi, setidaknya yang tak bisa berdiri sendiri. Udah nih, terima kasih. Standar tinggi
lebih tinggi daripada yang gue kira anjing. Pegang tangan gua tinggi. Standarnya tinggi banget. Gua keringat dingin anjing. Standarnya tinggi Keren bangsat. Anjing certified Sengkuni. Mike. Ngentot. Emang Sengkuni sih. Certified Sengkuni ngentot. Ya, yang berikutnya nggak perlu kita perjelas siapa namanya ya. Bocah Bekasi. Ibu 13. Dua rel kereta api. Ku seduh kopi dengan tetesan air mata. Lalu menikmati sejuknya pagi. Sambil melihat burung-burung berterbangan. Dan berharap burung-burung itu memberikan pesan baik untukku. Tapi realitanya tidak ada pesan baik untukku dari burung-burung itu. Suara angin. Cintaku seperti dua rel kereta api. Berjalan, berdampingan, searah, dan saling mendukung. Tetapi takdirnya tidak pernah bisa menyatu. Ya, itulah kisah cintaku. Dua insan yang saling mencintai, namun dipisahkan dengan keyakinan. Sabar, itu cuman puisi. Tapi aku akan selalu memperjuangkan cintaku. Terima kasih. Jujur itu. Mesti jujur itu. Enggak, gue baru sadar kita orang-orang kiri kan. Iya gak sih? Iya gak sih? Orang-orang kiri kita. Orang-orang kiri loh kita loh. Harus diakui loh habis puisi ini. The one and only. Semua begitu serius. Kayak serius. Lebih ke kompe sih. Lebih kayak salah satunya ini kita kesempatan untuk serius sih. Itu aja sih. Abis itu main jadi YB City. 2, 3 tutup. Yuk, announce it. And last but not least, the one and only Legend himself. the 16 years in the industry, the leader of YB City, The sun. Son. of The inti bumi. Please welcome. YB. harganya 115 deh. Jesus Christ. Yo, my heartbeat is like 120 right now. My heart rate maksudnya. Fuck. Puisi ini judulnya Air Putih. Air putih rasanya frasa yang kurang tepat. Mengingat warnanya tidak putih, melainkan bening. Seperti sifat egois juga kurang tepat. Menuntut apa yang langit sudah tentukan untuk mencintai dalam hening. Langkah ini berat setiap harinya. Secara sadar, kalian semua meringankan. Seiring waktu dan sikap yang masih berjalan dengan sungkan. Dia melihat, dia tersenyum. Dengan air putih di botol kita semua,
yang tak sama ukurannya. Terima kasih. Hanya itu yang ego saya bisa berikan sebagai ganti dari apa yang kalian terima, seperti juga apa yang saya terima dari dia dan kalian dalam bentuk kasih. Oh ya, katanya dia, jangan lupa minum air putih. Thank you.